Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di video kali ini saya akan memberikan layanan informasi tentang mengenali anxiety disorder. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Feby Rahmawati, NPM 2019-015-00064 dari kelas R7A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir konseling kesehatan yang diampu oleh Ibu Fijriani MPD Kons. Baik, simak baik-baik ya teman-teman. Apa sih anxiety disorder? Pasti sebagian dari kalian belum ada yang tahu kan? Jadi bisa disimak ya. Jadi, anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebih. Hal tersebut membuat Anda menjadi tidak semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari termasuk hobi yang biasa digemari. Lebih lanjut, rasa cemas ini akan berlangsung intens dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali dengan ketakutan ini membuat penderitanya cepat lemas secara fisik. Apa sih perbedaan antara cemas dan gangguan kecemasan? Jadi teman-teman, perbedaannya yaitu cemas adalah reaksi tubuh untuk mengatasi stres. Jika stres hilang, maka cemasnya hilang. Sedangkan cemas yang berlebihan yang terjadi sepanjang hari dan tidak dapat terkontrol maka disebut dengan gangguan. Selanjutnya ada gejala umum dari anxiety disorder. Tapi sebelumnya ada sedikit info nih bahwasannya gejala anxiety disorder yang dirasakan penderitanya adalah seperti mereka merasakan perasaan gugup hingga jantung berdegup kencang. Kemudian tubuh dan pikirannya sulit untuk mengendalikan emosi saat menghadapi suatu objek, serta ketakutan kekhawatiran yang dimiliki dapat menjadi serangan panik atau panic attack. Nah, lalu gejala umumnya yaitu yang pertama, kecemasan yang sulit dikontrol. 2. Gelisah dan panik. 3. Kelelahan akan tetapi sulit tidur. 4. Sulit berkonsentrasi. 5. Mudah marah dan terpancing emosi. 6. Rasa sakit dan nyeri pada tubuh. 7. Otot tegang, mual, mulut kering. 8. Tangan dan kaki kesemutan serta berkeringat. Dan terakhir yang 9. Memikirkan dan melakukan perenungan tiada henti. Faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab anxiety disorder antara lain 1. Genetik dan biologis. Anxiety disorder bisa jadi diturunkan dalam keluarga. Jika memiliki anggota keluarga yang mengalami kondisi serupa, Anda lebih mungkin untuk mengalaminya juga. Selain genetik, kemungkinan penyebab lainnya adalah karena ketidakseimbangan hormon atau sinyal otak yang tidak teratur. Yang kedua, kondisi medis tertentu. Terkadang anxiety disorder merupakan gejala dari kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis yang dapat menjadi pemicunya adalah diabetes, gangguan tiroid, gangguan jantung, gangguan pernapasan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada obat-obatan tertentu. Beberapa obat-obatan tertentu dapat mengakibatkan anxiety disorder. Selain itu, penggunaan narkotika dan alkohol juga dapat menyebabkan dan memperparah gangguan kecemasan. Lalu yang keempat, ada trauma dan stres. Individu yang pernah mengalami trauma, dilecehkan, atau menyaksikan kejadian traumatis di masa kecilnya rentan mengalami gangguan kecemasan. Stres yang berat dan berkepanjangan juga dapat membuat seseorang rentan mengalami kondisi ini. Kelima, ada faktor jenis kelamin. Dilansir dari Healthy Line, faktor jenis kelamin juga bisa menjadi penyebab anxiety. Wanita dipercaya lebih beresiko loh mengalami gangguan kecemasan dibandingkan pria. Lalu yang terakhir 6, jenis kepribadian. Penyebab anxiety selanjutnya ialah jenis kepribadian seseorang. Orang-orang yang lebih sibuk, suka tegang, dan memiliki kepribadian tipe A lebih beresiko mengalami gangguan kecemasan loh teman-teman. Nah, ini dia beberapa cara mengatasi anxiety disorder. Yang pertama, psikoterapi. Bertemu dengan profesional mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan. Kegiatan ini umumnya akan melibatkan diskusi tentang pikiran, perasaan, dan perilaku Anda untuk membantu menentukan diagnosis dan memeriksa komplikasi terkait. Gangguan kecemasan sering terjadi bersamaan dengan masalah kesehatan mental lainnya seperti depresi atau penyalahgunaan zat dapat membuat diagnosis menjadi lebih sulit.
Lalu yang kedua, obat. Beberapa jenis obat juga digunakan oleh dokter untuk membantu meredakan gejala kecemasan. Hal ini tergantung pada jenis gangguan kecemasan yang Anda alami dan apakah Anda juga memiliki masalah kesehatan mental atau fisik lainnya. Beberapa di antaranya adalah antidepresan dan obat anti kecemasan yang disebut biosporin mungkin diresepkan oleh dokter. Dalam keadaan tertentu, dokter mungkin akan meresepkan obat lain seperti obat penenang atau beta blocker. Obat-obatan ini kerap diresepkan oleh dokter untuk menghilangkan gejala kecemasan jangka pendek dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, manajemen stres. Gunakan manajemen stres dan teknik relaksasi. Teknik visualisasi, meditasi, dan yoga adalah contoh teknik relaksasi yang dapat meredakan kecemasan Anda. Jika gangguan kecemasan muncul, Anda dapat mengatur pernapasan dan berhitung 1-10 atau bahkan 20-30 hingga Anda menjadi lebih rileks. Dan ingat ya teman-teman, berkonsultasilah dengan dokter dan ahli kesehatan mental jika Anda merasa anxiety disorder telah mengganggu kehidupan sehari-hari Anda. Nah, selanjutnya, pencegahan anxiety disorder agar tidak semakin parah. Dengan cara yang pertama, tidur yang cukup. 2. Aktif berolahraga. 3. Melakukan meditasi untuk melatih pernapasan dan mengendalikan emosi. 4. Mengatur pola makan sehat. 5. Menghindari rokok dan alkohol. 6. Membatasi jumlah konsumsi kafein seperti kopi dan teh. 7. Bergabung ke komunitas dengan kegiatan yang disukai. Selain melakukan hobi, Anda juga bisa bersosialisasi. 8. Melakukan sesi konseling jika perlu kepada psikolog. Jika lebih parah dan membutuhkan pengobatan, sesi konseling diarahkan melalui psikiater. Nah, mungkin sampai sini aja ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.